Waalaikumsalam. Sehat Pak Joko, Kita- Pak Gobot. Pak Joko kayaknya sehat banget nih. Kemarin ketemu. Kayaknya sehat Pak Joko, sehat banget. Sehat gimana? Ini capek. 2 kali saya bolak-balik ini, waduh. 2 hari tidur. Saya Pak Gobot, saya Senin kemarin itu, Ahad Senin itu ambruk lagi. Jadi saya heran banget ini. Apa memang anunya ya, apa cuacanya kok ya? Sing dadekne Iya, Pak. ndak. Cuaca Iya, memang ya kayak cuaca. gini. Terus ya nggak tahu sampai sekarang tuh saya loh. Apa? Saya lemes itu masih Lemes ada ya di podo situ. berarti. Oh, Pak, aku yang ngono kuwi, Pak. Jan Itu karena Pak, karena tidak ngerokok berdua, jadi lemes. Ini pembelaannya yang rokok. Bingo terus Oke, kita ngait mulai karo dulu ya. Ngait karo tesisnya Aro ini, halal apa ndak kuwi rokok kuwi ngono. Kuwi. Iya, Pak. Ya, Mas Jaga yuk. Oke, kita mulai ya. Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Munakosa ujian tesis saudara Aro Lubis Arowadi. Jadi panggilannya keren, Aro. Tim penguji sudah hadir semua. Penguji pertama Bapak Dr. Yazid Afandi dan penguji kedua Bapak Dr. Muhammad Gofur Wibowo. Ya, ini kombinasi yang luar biasa. Ini pengujinya Mas Aro. Jadi nanti mungkin penjelasannya perlu detail ini ya untuk presentasinya. Tidak usah terlalu lama. Silahkan Anda mempresentasikan tesisnya maksimal 10 menit ya. Maksimal 10 menit. Jelaskan yang penting-penting saja nanti supaya ada jika ada pertanyaan atau masukan dari penguji dicatat ya, supaya nanti ada. Tapi saya ucapkan selamat dulu ya, sudah sampai tahap ini. Kayaknya di angkatan Anda itu Anda yang pertama nih ujian. Belum ada yang lain. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, silakan Mas Aro dipresentasikan dulu. Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Bapak-bapak semuanya, Pak Joko, Pak Yazid, Pak Gofur yang saya hormati, saya Arwadi Lubis. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan tesis saya yang berjudul Intensi Non-Muslim untuk Mengkonsumsi Makanan Halal di Indonesia. Bagian pertama, pendahuluan. Oke, karena memang waktunya sangat singkat, insya Allah saya akan coba secepat mungkin. Walaupun pada waktu latihan itu saya belum pernah berhasil 10 menit, semoga ini berhasil Pak Joko. Oke, masalah penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya usaha untuk pengembangan ekonomi Islam di Indonesia yang berkelanjutan, yang pada masuk ke fase ini lebih banyak terfokus kelihatannya pada pengembangan industri dan produk halal, khususnya dalam konteks penelitian ini adalah pengembangan industri dan makanan halal. Dan misalnya hasil penelitian atau hasil survei dari KNEKS menunjukkan bahwa mengindikasikan bahwa penerimaan makanan halal di penduduk Indonesia itu lumayan tinggi. Sekitar 75% dari responden itu ternyata menjawab bahwa mereka selalu menggunakan produk halal atau makanan halal gitu. Sekitar 20% itu sering menggunakan produk halal, dan ini menunjukkan bahwa penerimaan atau mungkin intensi untuk mengkonsumsi makanan halal secara umum di Indonesia, baik itu muslim maupun non-muslim, itu relatif tinggi gitu. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia ini tidak mengherankan karena memang Indonesia memang mayoritas berpenduduk Islam gitu ya, karena makanan halal ini identik dengan ajaran Islam, jadi tentu intensi untuk mengkonsumsi makanan halal juga yang tinggi di Indonesia itu mudah untuk dipahami. Tetapi perlu juga diperhatikan bagaimana penerimaan dari non-muslim terhadap makanan halal itu sendiri, yang mana
kalau kita misalnya merujuk kepada Al-Quran Surah Al-Baqarah 168, ternyata anjuran untuk mengkonsumsi makanan halal itu tidak hanya kepada umat Islam saja, tetapi kepada seluruh umat manusia. Di mana Allah berfirman, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah makanan yang halal lagi baik, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Walaupun di ayat sebelumnya, setelahnya nanti Allah juga ada anjuran khusus kepada umat Islam memang. Nah, tetapi di sini menunjukkan bahwa umat Islam itu tidak cukup hanya untuk mengkampanyekan misalnya makanan halal kepada umat Islam aja, tetapi juga harus disebarkan kepada seluruh alam, misalnya kepada non-Muslim. Dan selain itu juga potensi untuk kalangan non-Muslim di Indonesia juga lumayan tinggi, di mana sekitar 13% penduduk Indonesia itu adalah non-Muslim. Berarti dari sekitar 270,2 juta penduduk Indonesia tahun 2000 hasil sensus 2020, berarti sekitar 35 juta itu adalah non-Muslim, dan ini kurang lebihnya setara dengan penduduk Malaysia sebagai perbandingan gitu. Nah, dan dengan demikian, jika bisa memasarkan makanan halal juga kepada Muslim dan kepada non-Muslim, tentu ini memberikan hasil yang lumayan signifikan. Maka disinilah urgensi. Nah, urgensi atau mungkin pentingnya untuk meneliti bagaimana intensi atau penerimaan non-Muslim terhadap makanan halal di Indonesia. Walaupun ini penting, pertanyaan selanjutnya adalah apakah memang belum pernah diteliti sebelumnya sehingga masih penting untuk diteliti gitu. Hasil telaah terhadap penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan intensi non-Muslim untuk mengonsumsi makanan halal memang sudah ada, secara umum menggunakan teori operant behavior sebagai dasar teorinya. Nah, tetapi hasil telaah lebih mendalam terhadap penelitian sebelumnya, variabel interaksi sosial dengan Muslim, variabel status sosial ekonomi, dan model dengan hubungan tidak langsung ini belum pernah diuji pada penelitian sebelumnya. Sehingga inilah yang diusulkan untuk menjadi kebaruan dari penelitian ini, di mana secara keseluruhan penelitian ini akan menggunakan 8 variabel secara totalnya, yang mana masalah penelitiannya adalah apakah sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, kemudian pengetahuan halal dan seterusnya berpengaruh terhadap intensi non-Muslim untuk mengkonsumsi makanan halal di Indonesia. Oke, bagian kedua, landasan teori dan kajian pustaka. Untuk menjawab permasalahan penelitian ini secara teoritis digunakan 2 teori utama. Yang pertama adalah teori perilaku konsumen dari Kotler, di mana perilaku konsumen dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama faktor budaya, kedua faktor sosial, dan faktor kepribadian. Kemudian teori yang kedua adalah teori of planned behavior dari Azen, yang mana behavior atau perilaku itu dipengaruhi oleh intensi dan dimoderasi oleh actual behavioral control. Tetapi karena actual behavioral control ini sulit untuk diukur, maka biasanya diproksikan oleh perceived behavioral control. Jadi kemudian selanjutnya intensi dipengaruhi oleh attitude, subjective norms, dan persepsi kontrol perilaku yang masing-masingnya dibentuk oleh behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs. Kemudian penelitian terdahulu terkait dengan intensi non-Muslim untuk mengkonsumsi makanan halal, setidaknya ada 10 yang saya sajikan di sini, yang mana 9 diantaranya itu variabel terikatnya adalah intensi untuk membeli makanan halal, dan satu sisanya adalah intensi untuk membeli makanan halal secara online. Dan variabel penjelasnya lumayan banyak sekali, tapi yang paling banyak diuji adalah sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku telah diuji di banyak penelitian. Kemudian variabel lainnya, variabel pengembangan dari TPB-nya ada sertifikat halal, religiositas, keamanan pangan, dan seterusnya. Dengan demikian, dari landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka dapat dibentuk kerangka teoritis yang menggambarkan hubungan kait-mengait dari variabel yang akan diuji pada penelitian ini, di mana variabel terikatnya adalah intensi dipengaruhi oleh 4 variabel, kemudian variabel sikap sebagai variabel perantara juga dipengaruhi oleh, ini ada 3 variabel yang mempengaruhi, persepsi kontrol perilaku dipengaruhi oleh 3 variabel, dan norma subjektif dipengaruhi oleh 2 variabel. Dan hipotesisnya mulai dari hipotesis 1, sikap berpengaruh positif terhadap intensi, dan seterusnya sampai ke variabel hipotesis ke-7, di mana variabel status sosial berpengaruh positif terhadap norma subjektif. Kemudian metode penelitian. Yang pertama adalah operasionalisasi variabel, perlu digarisbawahi sebelum masuk ke sini, di mana pengujian nanti akan menggunakan PLS-SEM karena modelnya lumayan kompleks gitu, sehingga penyebutan variabelnya juga akan menggunakan istilah yang digunakan pada SEM, yaitu variabel terikatnya adalah endogen dan variabel penjelasnya adalah eksogen. Nah, pertama menggunakan pengukuran yang telah digunakan sebelumnya, seperti intensi diukur dengan 6 item diambil dari beberapa penelitian sebelumnya, kemudian norma subjektif dan seterusnya sampai status sosial ekonomi diukur dengan 6 item. Kemudian pengumpulan datanya bagaimana? Yang pertama populasinya dulu didefinisikan, yaitu semua
populasi non-muslim yang ada di Indonesia ada 5 agama, jenis datanya adalah primer, kuantitatif, dan cross-section, teknik sampling-nya menggunakan convenience, kriteria sampelnya ini yang sudah lulus SMA sederajat atau berusia lebih dari 17 tahun ke atas. Ukuran sampelnya 250 responden, ini didasarkan pada Jackson 2003, Klein 2016, dan Siddiq 2013. Kemudian instrumen pengumpulan datanya kuesioner, skalanya Likert, kemudian dilakukan pilot test terhadap 48 responden, hasilnya valid dan reliable. Kemudian ini model empirisnya, karena menggunakan SEM, jadi ada 2 model, yaitu persamaan pengukuran dan persamaan struktural, sama-sama menggunakan model yang standardized, jadi tidak ada intercept-nya. Kemudian langkah analisisnya, pertama analisis untuk refining datanya, analisis deskriptif, yaitu tendensi pemusatan dan penyebaran data direpresentasikan oleh mean dan deviasi standar. Kemudian analisis utamanya yaitu analisis inferensial dengan menggunakan PLSM, ada 3 bagian, yaitu analisis untuk model pengukuran, model struktural, dan pembahasan. Dan masuk ke analisis data dan pembahasan. Yang pertama untuk deskriptif, singkat saja, mean-nya, pemusatannya tertinggi ada pada religiositas 4,3 dan dari nilai tertinggi 5. Kemudian status sosial ekonomi paling rendah 3,2. Kemudian yang paling terpusat juga religiositas, di mana standar deviasinya 0,9 tidak sampai 1. Kemudian yang paling menyebar itu adalah 1,269 itu pada variabel norma subjektif. Oke, masuk ke analisis PLSM-nya. Pertama, evaluasi kebaikan model. Evaluasi kebaikan model ini adalah uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas, hasil pengujian terhadap uji validitas konvergen dan validitas diskriminan, hasilnya sama-sama lebih dari 0,5 sehingga semua itemnya itu valid. Kemudian uji reliabilitas direpresentasikan oleh Cronbach alpha dan composite reliability yang nilainya harus lebih dari 0,7. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semuanya reliable karena nilainya lebih dari 0,7 semua. Kemudian uji signifikansi hubungan pengukuran juga semuanya signifikan pada alfa 0,1 karena nilai signifikansinya atau p-value semuanya kurang dari 0,01. Kemudian masuk kepada kebaikan model strukturalnya. Ada nilai R-square, F-square, dan Q-square. R-square paling tinggi itu pada intensi, variabel terikatnya memang lumayan tinggi, sekitar 63%. Kemudian yang kedua paling tinggi itu adalah PBC, ini variabel-variabel perantaranya, R-square-nya itu 40%, 20, dan 20. Gitu. Kemudian kekuatan hubungannya ini mulai dari bervariasi, ada yang sangat lemah, ada sedang, kemudian ada yang lemah. Kemudian relevansinya semuanya relevan, karena Q-square-nya itu semuanya lebih dari 0. Oke, masuk ke pembahasan utama yaitu uji pengaruh langsungnya. Dari 12 pengaruh yang diuji, ada 2 diantaranya itu yang tidak signifikan. Dan ini yang pertama adalah PBC terhadap intensi. Dan ini memang lumayan mengejutkan karena biasanya hasil pengujian PBC terhadap intensi ini signifikan. Tapi hasil pengujian ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Kemudian yang kedua yang tidak signifikan itu adalah religiositas terhadap attitude dengan p-value 23% di sini nih, di mana religiositas ternyata tidak terbukti signifikan mempengaruhi attitude non-muslim terhadap konsumsi makanan halal di Indonesia. Dengan demikian, dapat diuji hipotesisnya dari 12 hipotesis yang telah dibangun, maka ada 4 yang ini ditolak, 2 ditolak karena tidak signifikan, dan 2 ditolak yang kuning ini, 2 ditolak itu karena arahnya itu tidak sesuai dengan yang dihipotesiskan. Yang tidak signifikan sebagaimana yang di sebelah kiri, yaitu PBC terhadap intensi atau perceived behavioral control terhadap intensi tidak signifikan sehingga hipotesisnya ditolak. Kemudian religiosity terhadap attitude ini juga ditolak karena tidak signifikan. Sementara yang arahnya dihipotesiskan itu awalnya itu negatif, itu adalah religiositas terhadap intensi, tetapi hasil pengujian menunjukkan hasil yang positif. Kemudian yang selanjutnya adalah status sosial terhadap PBC. Ini juga dihipotesiskan sebagai positif, tapi hasilnya malah negatif. Gitu. Jadi ada 4 yang hipotesisnya ditolak, berarti masih tersisa 12 kurangi 4, berarti ada 8 yang hipotesisnya itu diterima. Nah, selain hubungan langsung tadi, maka dapat dikembangkan menjadi 8 hubungan tidak langsung. Nah, dari 8 hubungan tidak langsung yang diuji. 1 menit lagi ya. Baik, Pak. Dari 8 hubungan tidak langsung yang diuji itu ada 4 yang signifikan dan ada 4 yang tidak signifikan. 3 diantaranya yang tidak signifikan itu karena PBC terhadap intensi itu tidak signifikan. Sebagaimana nomor 3, nomor 6, dan nomor 8. Gitu. Atau mungkin secara visual dapat dilihat di sini. Ini jalur dari pengetahuan halal sampai ke intensi, interaksi sosial sampai ke intensi, semuanya tidak signifikan gara-gara H3-nya ini tidak signifikan. Gitu. Kemudian yang satu lagi ini adalah H4 yang tidak diterima atau tidak signifikan. Kemudian penutup, kesimpulan akhirnya adalah sikap
Kemudian norma subjektif terbukti memang signifikan, persepsi kontrol perilaku tidak signifikan, religiusitas, pengetahuan hal, interaksi sosial, status sosial juga signifikan dari jalur masing-masing. Religiusitas berpengaruh secara langsung yang signifikan, yang tidak langsung tidak signifikan. Kemudian pengetahuan hal berpengaruh positif secara signifikan terhadap intensi melalui jalur pengetahuan, melalui jalur sikap, mohon maaf. Tapi yang melalui jalur PBC itu tidak signifikan. Kemudian yang nomor 6, interaksi sosial dengan muslim berpengaruh positif juga terhadap intensi, tapi dia hanya melalui jalur sikap dan jalur norma subjektif. Dari jalur PBC lagi-lagi tidak signifikan tadi. Dan demikian juga yang ketujuh, dari jalur norma subjektif signifikan, dari jalur PBC atau Perceived Behavioral Control tidak signifikan. Terakhir sarannya untuk data yang lebih representatif, disarankan untuk penelitian yang selanjutnya itu nanti menggunakan stratifikasi sampling, nah sehingga lebih merepresentasikan sesuai dengan jumlah non-muslim di masing-masing provinsi gitu. Kemudian yang kedua, tidak memasukkan mahasiswa sebagai sampel, mungkin untuk yang selanjutnya lebih kepada untuk memperoleh responden yang lebih merdeka lah dalam menentukan pilihan intensi terhadap makanan halal. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arwadi atas pemaparannya. Itu di PPT-nya itu ada gambar apa sih tadi? Gambar-gambar apa itu? Itu ada gambar telur rebus, gitu Pak. Oh, Ada. apa itu anunya filosofinya? Itu filosofinya hanya hiasan itu Pak. Oh, tak kirain punya warung makan atau apa gitu loh. Buatan. Ada apa muntu gitu untuk bikin sambal gitu-gitu ya. Oh, berarti hanya hiasan ya. Hanya hiasan Pak. Oke, Mas Arwadi akan mendapatkan pengujian yang pertama dari Bapak Dr. Kiai Haji Yazid Afandi. Silakan Pak Yazid, atas waktu saya berikan sepenuhnya, tapi kita waktunya nggak lama-lama. Ya siap, paling berapa 10 menit ya. Monggo, oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Joko. Saya tentu mengucapkan selamat ya Mas Aro. Terima kasih Pak Yazid. Ini sampai ini yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Joko, dan saya juga agak kaget nih tiba-tiba kok sudah selesai. Padahal belum pernah ke kampus kayaknya. Maksudnya ke kampus itu artinya apa namanya nih kuliah di kampus. Kalau kampusnya sering ya. Iya, Tapi Pak. mungkin belum pernah kuliah di kampus tapi selesai mau selesai. Itu hikmah pandemi ya. Iya, Pak. Ini sampean kan Lubis itu Batak ya? Batak Pak. Betul Tapi Pak kok Yazid. seperti orang Jawa begitu ya? Sudah terkontaminasi Pak. Iya, sudah tidak kelihatan lagi Bataknya sampean ini, sudah lebih Jawa daripada orang Jawa kayaknya ini. Sudah terkena pengaruh variabel akulturasi. Oh, gitu ya. Oke ya. Oke, saya apresiasi riset sampean ini, Pak Mas Aro ya. Mudah-mudahan ini nanti jadi jurnal, dan saya yakin Pak Gofur sudah merencanakan ini untuk jadi jurnal ini. Pak Gofur masih di depan laptop atau nyambi ngajar ini? Ya. On Pak, tapi sambil istirahat dulu. Oh gitu ya. Oke. Mohon Mbak Herin, saya kemarin enggak di sini ya? Saya mau share screen. Hostnya Pak Gofur, hostnya. Oh, hostnya Pak Gofur. Tolong Pak Gofur. Oke. Udah. Atau Pak Gofur nunjuk duluan supaya lebih cepat. Enggak, karena apa namanya? Lagi nggak begitu sehat. Sudah bisa share. Oh gitu, oke. Udah bisa ini. Oke ya. Ya, nanti yang terkait sama angka nanti biar Pak Gofur ya. Saya yang gampang-gampang saja saya. Ya. Ya, sekali lagi ini pertama tentu saya mengapresiasi dari riset dalam wujud tesis ini ya, yang mencoba untuk melihat bagaimana non-Muslim
atau saya secara umum mungkin respon non-Muslim terhadap isu halal dalam hal konsumsi makanan ya. Yang sekarang lagi rame ini, Menteri Agama menerbitkan apa namanya logo halal baru yang diprotes banyak orang. Ya protes itu bukan karena mencari kebenaran, saya kira ya karena pengen menghabisi menak aja sebenarnya itu. Ya, sederhana saja saya mulainya dari ini Mas, ini mungkin masukan aja ya. Baik, Pak. Atau mungkin kalau jenengan masih hafal ini mungkin sebaiknya ini Arabnya apa ini ya? Bisa kebaca toh? Iya, Pak. Kaidah fikihnya apa ini kalau diarabkan ini? Sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram maka hukumnya haram. Nah, ini saya lupa ini Pak Arabnya ini. Oh ya, maksud saya begini, Iya, saya mungkin ingatnya yang maksud saya sebaliknya. begini, Iya, Pak. akan lebih baik kalau sampean mengutip kaidah fikih. Ini sebenarnya kaidah fikih ini bukan kaidah usuliyah ya. Kaidah fikih seperti ini ya dari kitab Qawaid Fikih yang memang penulisnya ini memiliki otoritas. Ini kan tesis nih, ya mungkin akan lebih baik kalau saya nggak begitu yakin kalau Wijayanti ini dia memiliki otoritas untuk merumuskan kaidah fikih seperti ini. Ya, jadi ini kan kaidah yang sampean maksud ini kan sebenarnya kaidah turunan dari lil wasail ahkamul maqasid yang mungkin kalau beberapa kali kuliah ke saya banyak mengutip itu ya. Oke. Iya, Pak. Nah, itu sebenarnya itu banyak turunan. dikutip juga di beberapa fatwa-fatwa MUI juga gitu memang. Tapi saya memang kemarin menghindari ada tulisan Arab di tesisnya. Tapi nanti Ya. jika memang gitu itu ya. lebih baik nanti akan saya tambahkan, Pak. Oke, kalau enggak ya referensinya saja. Oh, diperbaiki. Referensinya mungkin sebaiknya referensi yang memang ditulis oleh orang yang memiliki otoritas. Saya yakin ini Wijayanti hanya ngutip aja dia. Betul, Pak. Memang nanti juga. di fatwa di SMUI itu kan juga referensinya di sana dicantumkan. Baik, Pak. Terus kemudian juga ini ya. Kemudian yang kedua, jadi mungkin gini Mas ya, untuk strata S2 itu memang terkait sama hal-hal yang dalam tanda kutip menyinggung emosi keagamaan, itu juga lebih banyak diurai tentang rasionalitasnya. Jadi katakanlah seperti ini ya, ini ada narasi seperti ini. Beberapa akademisi Islam menyatakan bahwa konsumsi makanan halal memiliki dampak yang positif bagi diri manusia. Sebaliknya konsumsi makanan halal memberikan dampak negatif. Ini kalau jenengan saya tanya kenapa kok seperti itu kira jawabannya bagaimana nih? Itu yang kemudian saya labeli dengan secara rasional mesti dijelaskan. Tidak hanya karena saya Islam mengkonsumsi barang yang halal nanti dampaknya positif, tidak, tetapi memang secara rasional empiris begitu memang dibuktikan memang dampaknya positif. Positif itu apa dan mengapa? Nah, itu kira-kira bagaimana nih jawabannya kira-kira? Oh ya. Dalam konteks dampak dari mengkonsumsi makanan halal ini memang dari beberapa literatur yang saya baca dan memang saya dukung dengan beberapa yang ada di situ gitu Pak ya, seperti Mulizar dan lain-lain itu. Secara umum saya petakan itu ada 3. Nah, memang yang pertama memang dampak fisik. Nah, kalau di beberapa literatur itu memang disebutkan bahwa dampak fisik dari mengkonsumsi makanan halal itu cenderung yang pertama lebih sehat atau aman gitu, atau bahasa mudahnya lebih menyehatkan. Nah, sementara makanan non halal itu cenderung ada kecenderungan ya menyebabkan beberapa sumber penyakit gitu. Dan memang ini mohon maaf, saya sedikit saya bantah dulu, saya konfirmasi dulu dari sini. Ya Pak. Kalau saya mencuri nasi, mencuri beras, dan beras itu kemudian saya masak, itu saya memakan makanan halal tidak? Tidak.
Berarti saya memakan makanan haram toh? Makanan haram, Pak. Nah, kira-kira secara empiris bisa tidak dibuktikan bahwa itu tidak menyehatkan saya? Sehat dalam pengertian fisik, seperti yang jenengan jelaskan tadi. Kalau secara empiris, secara biologis gitu, nah penelitian yang paling terdekat yang pernah saya temukan itu, yang pernah saya dengar lah intinya, itu memang penelitian terhadap benda-benda yang dia itu disebutkan hal-hal yang baik sehingga dia membentuk partikel yang baik gitu. Nah, tapi secara uji coba, misalnya di uji coba makanan hasil curian diberikan kepada 10 anak, kemudian yang makanan yang tidak hasil curian diberikan kepada 10 anak, kemudian setelah beberapa tahun hasilnya seperti apa, saya memang Pak belum pernah menemukan yang seperti itu gitu. Tetapi memang klaim yang menyatakan cenderung ke keyakinan, kalau saya lihat klaim-klaim yang menyatakan bahwa makanan halal itu lebih sehat gitu, cenderung kepada keyakinan dan cenderung kepada memang pembangunan ekonomi dalam konteks pemasaran makanan halal global gitu. Kalau dilihat di beberapa paper-paper yang diterbitkan misalnya di Elsevier atau mungkin di Emerald gitu, terutama yang diterbitkan sama Emerald ya, yang banyak itu di Journal of Islamic Marketing itu. Dan kebanyakan paper yang menulis tentang intensi nggak cuma non muslim ya, intensi untuk mengonsumsi makanan halal, hampir selalu mengutip bahwa makanan halal itu baik untuk kesehatan gitu, kurang lebihnya seperti itu. Harus selalu mengatakan seperti itu gitu, secara umum. Oke. Ya, Pak. Iya, berarti memang dampaknya bisa secara fisik, bisa non fisik ya. Ya, itu tadi. Nah, maksud saya ini menurut saya ini akan lebih komprehensif, akan lebih bagus kalau kemudian ada tambahan tentang rasionalitasnya. Oh, iya, supaya claiming itu tidak begitu dominan, meskipun itu diperbolehkan ya, keyakinan itu kan klaim sebenarnya. Iya, Pak. Tapi saya kira kalau di strata seperti yang jenengan hari ini alami ya tentu tidak semata-mata persoalan klaim-klaim tertentu, tetapi ada rasionalitas sehingga hidup kita itu memang tidak ya saya menyadari yang di luar yang rasional itu memang ada, tapi kita menjalaninya kan juga dipandu dengan hal yang sifatnya rasional. Jadi saya hanya kepingin untuk menyampaikan ini sebaiknya diberikan rasionalisasinya agar tidak terkesan lakukan klaim subjektif. Baik, Pak. Oke, kalau jenengan tadi sudah menyebutkan beberapa jurnal di Emerald gitu ya. Itu saya kira akan bagus kalau ditambahkan. Ini halamannya kan sudah cukup banyak ya, 214 ya. Iya, kebanyakan di bab 4. Kira-kira memang sepertinya juga menghindari supaya tidak terjadi banyak halaman juga kayaknya ya. Tapi itu anu aja sih, itu minor aja ya, artinya akan lebih bagus kalau kemudian itu ditambahkan gitu. Jadi saya hanya kepingin menghindari supaya kita tidak melakukan klaim subjektif. Itu aja sebenarnya. Dan itu memang hari ini harus kita hindari. Keberagamaan kita itu jangan sampai didominasi oleh klaim-klaim subjektif. Klaim subjektivitas itu. Jadi sebisa mungkin memang harus dijelaskan ke publik, apalagi ini kan masyarakat modern, itu ya rasional, sehingga kemudian orang beragama itu ya betul-betul memang dipandu dengan rasionalitas mereka gitu ya. Meskipun yang tidak rasional tentu ada, saya tidak menafikan itu gitu. Oke, selanjutnya. Maaf Pak Yazid, saya boleh tanya sedikit. Gimana? Sebenarnya di satu paragraf tadi itu saya posisikan itu sebenarnya cuma sebagai pendukung. Nah, dan tidak berpengaruh signifikan terhadap latar belakang dari penelitian ini. Kalau misalnya kira-kira menurut Bapak ini lebih baik dijabarkan lebih panjang atau mungkin dihapus saja gitu, Pak? Kalau misalnya dihapus juga ini tetap nyambung. Mungkin nanti di landasan teori. Oh, ditaruh di landasan teori. Oh, baik. Dibahasnya di sana nanti ya. Oh, baik Pak. Baik. Tidak di sini. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya ini Mas. Ini Rosid itu maksudnya Sulaiman Rosid ya? Ya, saya menggunakan bukunya Sulaiman Rosid yang memang agak lama waktu zaman penjajahan ya. Ya, jadi Mas, buku Sulaiman Rosid itu menurut saya memang tidak itu biar miliknya anak SMA aja lah ya.
Oh gitu. Jadi jadi jangan dijadikan rujukan ya, itu biar Oh, biar miliknya anak-anak yang masih elementary ya. Eh, saya berharap kalau memang ini isu-isu seperti ini ya dicarikan ke kitab-kitab yang lebih otoritatif ya. Jadi ya caranya yang ya tidak sulit sih. Sekarang kan apa sih yang sulit untuk nyari buku yang terkait sama ini gitu. iya Pak. Ya. Oke, ini seperti makanya begini ya. Pada dasarnya semua makanan yang ada di dunia ini adalah halal kecuali ada dalil syariah yang melarangnya. Ya ini kan berangkat dari satu kaidah fikih itu ya. Iya Pak. Gimana itu? Apa ada kata ya dulat dari ala tahrim. Gimana awalnya itu? Al aslu fil asya Ibahah. al ibahah itu ya. Iya Pak. Kata ya dulat dari ala tahrimihi itu. Nah, coba Mas, kalau memang sampean berpatokan dengan itu, yang dimaksud dalil di sini itu apa ini? Supaya kita anu aja. Ini saya juga untuk menguji tentang keluasan berpikir kita. Iya Pak. Nah, Dalil itu. yang dimaksud dengan dalil di situ itu apa kira-kira itu? Oh ya. Kalau yang dalam konteks ini dalil itu adalah bisa dibilang itu indikator gitu Pak. Ya. Jadi dalil di sini itu adalah indikator yang dapat digunakan sebagai patokan pengambilan keputusan untuk menentukan sesuatu itu boleh atau tidak boleh gitu. Atau Wujudnya haram atau apa tidak. itu? Nah, wujudnya dalil itu kan berarti dalam konteks ini ada yang akli, ada yang nakli. Tapi dalam konteks ini dalilnya adalah dalil yang nakli ya dalam bentuk Al-Qur'an, nas ya, nas dalam bentuk Al-Qur'an ataupun hadis ataupun berarti mungkin nakli tidak layak untuk dipahami dalam konteks ini. Mohon maaf Pak. Yang akli pakai ain, akli, yang akli tidak. Dalil itu kan ada dua nih, ada dalil Ya, nakli sama akli. Yang nakli Ya. itu adalah yang nas, gitu. Ya. Kemudian yang kedua akli. Ketika nas tidak ada, maka kemudian kita pakai akli, kan gitu Ya. toh? Ya betul, ya gitu Pak. Nah, Mohon maaf, tadi belum selesai memang. oh gitu ya, Ya. gitu. Salah. Tapi Ya, ketika ya. memang misalnya belum ditemukan, tidak ditemukan gitu, atau kadang-kadang bukan tidak ditemukan ya, kadang-kadang memang kita mencari memang belum ketemu gitu yang nakli. Nah, nanti bisa menggunakan yang akli. Nah, Oke. kurang lebihnya Akli gitu. itu basisnya adalah maslahat sama madorot. Iya Pak. Itu ya. Iya, Oke Pak. ya. Oke, setuju. Itu dan saya ini saran lagi sifatnya minor ya. Jadi sebenarnya menurut saya ini saya enggak tahu nanti penelitian Pak Gur bisa jadi lain ya. Menurut saya tesis ini bagus menurut saya. Cuman agak terganggu dengan referensi yang ibarat kaca itu bening itu kemudian jadi reget gitu loh. referensi yang kurang otoritatif, termasuk ini punya Sulaiman Rosid ini ya. Kemudian tadi dengan sampean atau Mas Aro tadi mengutip tentang kaidah fikih, tetapi kemudian referensinya di referensi yang tidak otoritatif gitu. Meskipun tidak salah ya, tetapi ibaratnya ya bobotnya tentu kurang gitu ya. Oke, penjelasannya yang begitu. Jadi dalil di sini tidak hanya sebatas pada nas, karena ini penting untuk menjadi kesadaran kita jika dikaitkan dengan begitu banyaknya barang yang memang bisa kita konsumsi, terus kemudian ada satu kaidah al aslu fil asya al ibahah hatta yadulat dari la tahrimi. Nah, kalau dalil yang kita pahami hanya sebatas pada nas, ya nanti kita akan mudah sekali mengatakan bahwa ketika nas tidak bicara itu, maka itu boleh. Maka ya seperti makan teke itu boleh karena nasnya nggak ada gitu. Nah, maka untuk memahami dalil ini tadi saya merasa penting untuk saya tanyakan supaya tidak terjebak pada tekstualitas nas. Iya Pak. Oke, lanjut ya. Nah, terus kemudian ini menurut saya agak ya. Ini juga ini sifatnya pengetahuan saja. Normative belief, ya. Normative belief. Ini yang dimaksud belief itu apa nih maksudnya? Keyakinan keagamaan atau keyakinan akan
semuanya normatif belief yang di sini? Karena ini terkait sama non-Muslim. Ini normatif belief dalam konteks TPB ini sebenarnya nilai-nilai yang berlaku di lingkungan. Nah, di lingkungan sosial seseorang gitu, Pak. Nah, yang mana itu nilai-nilai itu memberikan tekanan ya kepada seseorang untuk berperilaku A atau B gitu, atau untuk tidak berperilaku A atau tidak berperilaku B gitu. Nah, misalnya normatif belief yang berlaku di suatu lingkungan itu misalnya keharusan untuk mengikuti, kewajiban untuk mengikuti perintah orang tua gitu misalnya. Dia sebenarnya seseorang itu misalnya inginnya itu bisa dibilang makannya itu makanan halal gitu misalnya. Secara pendapatnya dia, persepsinya dia itu makanan halal itu baik misalnya. Tetapi karena orang tuanya, keluarganya itu tidak mengizinkan gitu, nah sehingga dia mengurungkan niatnya untuk mengkonsumsi makanan halal karena dia harus mengikuti tekanan lingkungannya. Dalam konteks ini tekanan dari orang tuanya gitu, seperti itu. Jadi normatif belief itu nilai-nilai yang berlaku di lingkungan seseorang itu dalam konteks TPB ini gitu, Pak. Oke, bisa enggak kalau kemudian itu dipahami juga value yang muncul dari internal atau saya nyebutnya internal subjektif manusia karena keyakinan keagamaannya. Normatif belief itu bisa enggak terbentuk bisa enggak? karena, jadi saya ulangi lagi ya. Kalau Pak. yang saya pahami normatif belief yang jenengan maksudkan, yang sampean maksudkan ini adalah value dari lingkungan sekitar. Iya, Pak. Sehingga kemudian itulah yang menjadikan tekanan dia untuk untuk berperilaku gitu ya. Iya, Pak. Nah, pertanyaan saya bisa enggak itu justru muncul dari internal pribadi seseorang atau subjektif seseorang karena keyakinan keagamaannya. Karena bisa jadi begini, orang memiliki satu value tersendiri tatkala dia meyakini keagamaan tertentu yang itu bisa jadi sangat kuat dan kemudian melawan dengan value yang terbentuk dari lingkungan itu. Ya. Dalam konteks TPB yang Bapak maksud tadi itu yang dalam bisa yang misalnya norma yang lahir dari keyakinannya dia itu disebut dengan behavioral belief yang di atasnya itu, Pak. Nah, jadi bagaimana kan itu ada normatif behavioral belief, normatif belief, dan control belief. Nah, ya bisa saja misalnya suatu perilaku atau suatu objek itu dinilai positif atau negatif itu berdasarkan keyakinan misalnya agamanya dia gitu, yang dia yakini gitu. Tetapi ini tidak masuk dalam konteks normatif belief dalam teori ini. Tapi ini masuk dalam behavioral belief. Bagaimana keyakinan yang dia ikuti yang digunakan sebagai patokan untuk menilai suatu perilaku itu apakah itu baik atau buruk gitu. Itu nanti yang akan membentuk sikap terhadap suatu objek atau sikap terhadap suatu perilaku. Di mana definisi sikap di sini adalah perasaan positif atau negatif terhadap suatu objek gitu. Oke. Iya, Pak. Oke, saya mengikuti alur jenengan. Baik, Pak. Oke, kita pindah ke atasnya mamanya ya. Tapi baik, pertanyaan ini tetap muncul. Bisa dibaca enggak pertanyaan ini? Bisa ya? Oh, belief-nya itu ya, Pak ya. Karena ini terkait sama nanti hipotesis yang disusun. Baik. Jadi kalau kemudian yang dimaksud adalah itu berasal dari nilai-nilai keyakinan dina, apa mungkin yang namanya halal itu bagaimana juga kan value-nya muncul dari agama tertentu. Ya. Sementara yang jenengan uji adalah agama yang lain, yang berbeda dengan agama yang melahirkan diksi halal itu gitu. Ya. Atau kalaupun toh dimungkinkan rasionalisasinya seperti apa begitu. Itu yang ingin saya kejar tuh. Oke, ya. Baik, Pak. Oke, ya. Belief di sini memang suatu keyakinan. Mungkin saya coba urutkan dulu yang 3 ini. Ya. Yang pertama yang dari atas dulu yaitu behavioral beliefs. Nah, behavioral belief di sini itu adalah keyakinan ya, akan sesuatu objek itu apakah itu baik atau buruk gitu.
tentunya itu didasarkan pada standar nilai yang digunakan oleh seseorang yang menilai tadi. Nah, dalam konteks ini misalnya dimungkinkan standar yang digunakan adalah standar agamanya dia, keyakinannya dia. Misalnya dalam konteks ini non-muslim, berarti standar keagamaannya dia, misalnya mungkin langsung aja misalnya Kristen atau Katolik gitu ya. atau Katolik dan lain sebagainya, bagaimana mereka melihat makanan halal ini gitu Pak. Ya. Nah, dari teori selanjutnya yang digunakan dalam pembangunan hipotesis, namanya pendukungnya itu nanti teori lain pendukungnya itu adalah teori identitas sosial. Ini memang cenderung bernilai negatif. Jadi seseorang yang menganut keyakinan tertentu akan cenderung menilai negatif keyakinan dari agama lain gitu. Makanya ini nanti dihipotesiskan itu jadi negatif gitu Pak. Pengaruh dari misalnya si religiusitas dalam konteks ini nanti salah satunya itu diwakili oleh religiusitas. Tingkat religiusitasnya itu nanti akan bernilai negatif secara teori terhadap intensinya terhadap makanan halal gitu. Karena makanan halal ini ada di luar keyakinannya dia gitu tadi. Nah, kemudian yang normatif belief-nya ini sebenarnya keyakinannya dia terkait dengan seberapa kuat tekanan lingkungan. Seberapa kuat yang dipersepsikannya dia tekanan lingkungannya dia itu untuk dia melakukan sesuatu atau tidak. Dalam konteks ini seberapa kuat tekanan dari orang tuanya, ataukah temannya, ataukah mungkin orang-orang yang dia hormati lah, orang-orang yang cenderung didengarkan sama dia gitu Pak. Namanya ini reference group. Jadi orang-orang yang menjadi referensinya dia gitu. Seberapa kuat yang dia persepsikan orang itu menginginkan untuk dia, apakah dia harus mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi. Nah, cenderungnya normatif belief-nya itu ke sana malah gitu. Oke. Related dengan tadi tentang hipotesis yang negatif tadi. Ini saya konfirmasi nih, ya. Iya, Pak. Nanti ini tidak perlu kamu benahi ya. Saya sudah cukup menjelaskan sudah cukup mendapatkan penjelasan dari lesan ini tadi ya. Baik, Pak. Jadi nanti di-delete aja. Ini juga konfirmasi aja halaman 23 nih. Baik, Pak. Berarti kan seharusnya ini hipotesisnya negatif ya. Betul, Dengan demikian betul, Pak. dalam konteks intensi non-muslim terhadap makanan halal, maka religiositas non-muslim akan berbanding terbalik. Iya, Pak. Ini hipotesisnya tadi di halaman berapa tadi ya? Oh iya. Ini nih. Ini ya. Oh iya. Nah, di situ saya salahnya berarti, Pak. Itu belum saya hapus. Sebenarnya sudah ada teori yang saya kutip ini ya. Nah, tetapi hipotesismu masih ragu atau gimana ini Pak positif negatif gini? Awalnya saya belum menemukan teori kemarin. Nah, kemudian menjadi ragu dan akhirnya terus saya cari, Pak. Dan setelah saya revisi, sudah ngobrol sama Pak Joko, kita revisi, ternyata ini saya lupa ngedit ini, mohon maaf. Oh ya, berarti ini harusnya negatif, Pak. Ya, makanya mestinya Anda berani berhipotesis pengaruhnya negatif. Ya, karena Pak. Memang sudah ada landasan teorinya. Oke, berarti nanti ini dianu ya. Iya, ini mestinya supaya lebih enak, supaya tidak Tadi kan sebenarnya di pemaparanmu sudah ada tadi tentang kerangka pemikiran ya. Nanti mungkin sebaiknya ditambahkan di kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis itu. Jadi kerangka pemikirannya tadi yang warna biru tadi atau tadi warnanya lupa saya. Supaya lebih enak ngeceknya. Ini kan dinarasikan seperti ini kan butuh waktu lama dalam memahami kan, harus baca alurnya gitu toh. Ya, Pak. Nah, mungkin supaya lebih enak itu mungkin dibuatkan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis yang mungkin cuma 1 lembar orang akan segera paham. Nanti ditambahkan saja itu. Oke. Nah, saya mau konfirmasi tentang hasil. Baik, Pak. Nah, jadi yang saya pahami sebenarnya kan rumusan jawaban dari rumusan masalah itu ada di sudah setengah jam Pak Joko ya. Mohon maaf Pak Joko, untuk mendang sidik Pak. Mendang 5 menit ini Pak Joko.
Yang saya pahami jawaban dari hipotesis itu, jawaban dari rumusan masalah itu kan ada di kesimpulan ya. Iya, Pak. Nah, dan jawaban itu tidak hanya sekedar pengaruhnya positif dan negatif, tapi ada penjelasannya. Iya, Pak. Ada apa? Kalau dalam bahasa kitabnya ada tafsirnya ya kali ya. Nah, bagaimana pengaruh non-Muslim terhadap intensi mereka dan kemudian ini setelah kamu riset, ya, Pak. Iya, Pak. ini pengaruhnya positif ya. Iya, Pak. Nah, penjelasannya bagaimana? Nah, itu saya coba di kesimpulan ya, ada 6 pertanyaan di kesimpulan kira-kira. Oh, tadi itu 214 sama lampiran ya, Mas ya? Iya, Pak. Oh iya, berarti masih bisa kamu tambah lah dengan iya, tadi beberapa tadi ya. Oke. Sebenarnya ini coba dijelaskan Mas, penjelasan dari kesimpulan. Oke. Mohon maaf Pak Yazid, kalau misalnya sebenarnya pakai Foxit Reader atau Adobe Reader ini ada bookmarknya sebenarnya untuk memudahkan untuk pindah-pindah halaman. Oh, tapi gitu ya? nggak punya aplikasinya ya Pak? Ya ini saya termasuk generasi tua, tidak begitu. Baik. Saya ke kesimpulan kalau gitu Pak. Coba dijelaskan aja. Oke. Yang 1 dan 2 saja atau tadi yang menarik religiositas tadi. Religiositas. Coba dari sisi itu kata bagaimana penjelasan empirisnya? Nah, ini memang yang agak sulit untuk mencari rahasia di balik temuan ini gitu, Pak. Karena pertama tadi by teori itu dihipotesiskan kan negatif. Religiositas terhadap intensi itu sendiri gitu. Tetapi hasil pengujian itu ternyata diperoleh hasil pengujian yang signifikan dan positif gitu. Nah, ini memang yang paling lama, sangat lama sekali itu mencari kenapa bisa seperti ini gitu kemarin, Pak. Dan akhirnya salah satu jawaban yang paling rasional yang bisa saya temukan itu karena memang ada kesamaan ternyata konsep halal di dalam Islam dan di dalam Nasrani. Sementara sebagian besar dari responden ini kan Nasrani, sekitar hampir 90% itu yaitu Kristen dan Katolik gitu. Dan saya sajikan memang di pembahasan itu di beberapa ayat di Bible dan di beberapa ayat di Al-Qur'an itu misalnya sama-sama melarang minuman keras gitu. Nah, sama-sama melarang makan mohon maaf daging babi gitu. Nah, kemudian walaupun mungkin tetap ada beda sedikit di mana kalau di Bible misalnya yang unta itu dilarang tapi di Islam kan enggak gitu, Pak. Tetapi hasil misalnya juga identifikasi terhadap beberapa data di lapangan, kalau makanan-makanan non halal yang banyak beredar itu memang cenderung karena mengandung alkohol atau mungkin pork atau daging babi itu sendiri gitu. Nah, saya yang paling memungkinkan yang saya temukan di situ. Jadi sebenarnya intensi mereka yang berreligiositas semakin tinggi, kemudian intensi untuk makanan halal itu semakin tinggi, bukan karena mereka melihat ajaran Islam itu positif gitu. Tetapi karena memang itu sejalan aja dalam konteks ini gitu. Karena memang di agama mereka juga ada kemungkinan, wah ini sama, di agama kita juga semakin religiositas, mereka semakin tahu isi Bible mereka, semakin mereka tahu, ternyata misalnya daging babi juga tidak boleh, dan ada keselarasan aja di situ gitu Pak. Itu hasil eksplorasi pendapatnya responden atau penjelasan yang sifatnya masih dugaan? Itu dugaan Pak, hasil eksplorasi dugaan ya, karena saya memang belum menemukan argumentasi yang kuat gitu dari ini sebelumnya gitu. Dan saya juga tidak menyatakan, dan ada beberapa sih komentar dari responden itu memang yang agak kurang setuju juga, karena memang di Bible itu disebutkan apa yang najis itu bukan sesuatu yang masuk ke mulut tapi yang keluar dari mulut. Kalau di Al-Qur'an itu mungkin ini ayat yang bersifat umum gitu ya. Dan mereka cenderung mengikuti, beberapa itu memang mengikuti yang ini, ya, sehingga semua yang masuk ke mulut itu jadinya halal, nah, kayak gitu. Memang ada beberapa responden yang seperti itu, gitu Pak. Ya. Okay.
Ya, sedikit penjelasannya berarti ya ini ya masih berwujud dugaan. Tapi memang ada fenomena menarik nih dulu ketika Feby berkunjung ke Thailand itu ya Pak. apa namanya, itu memang ada penjelasan dari pengelola apa istilahnya dulu itu badan halalnya Thailand ya. Iya Pak. Itu non Muslim pun juga kecenderungan mencari barang yang ada labeling halalnya. Dan itu trennya semakin naik. Itu dulu saya masih ingat penjelasan seperti itu. Iya, iya. Saya kira itu Pak Joko 30 menit lebih. Terima kasih. Saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Yaji Yazid Afandi atas pengujiannya. Jadi Mas ya dicatat tadi ya, udah ya. Ampun Pak Joko. Perbaikannya ya. Iya Pak. Oke, yang selanjutnya langsung saja kepada Pak Dr. Muhammad Ghafur Wibowo untuk pengujian berikutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan, monggo. Terima kasih Pak Joko. Selamat Mas Aru ya. Terima kasih Pak. Sampai di tahap menapakah, dan saya tahu perjalanannya Mas Aru ini punya semangat yang luar biasa. Jadi ya semoga nanti menular ke teman-teman yang lainnya. Amin. Amin. Nah, coba ditampilkan ini aja slide-nya Mas Aru aja. Slide-nya aja Pak. Baik Pak. Ampun Pak. Ya, jadi saya mengapresiasi ini tulisan bagus ya, sehingga memang dari berbagai sisi sudah cukup komprehensif sebetulnya ya. Hanya beberapa hal saja yang nanti perlu dikonfirmasi ya. Oke. Nah, ketika melihat judul ini, pasti nanti pembaca itu akan memiliki persepsi tentang apakah orang non-Muslim memiliki konsep halal juga dalam agama mereka, dan lalu mengapa kalau misalkan halal di sini adalah halal dalam konsep agama Islam, apa urusannya mereka memedulikan konsep yang ada di agama lain? Nah, coba apa kalau seperti itu, penjelasannya gimana? Oke. Ini kenapa? Ini berarti saya mencoba menduga dari sudut pandangnya non-Muslim gitu ya Pak ya. Apa urusannya mereka misalnya memperdulikan konteks makanan halal gitu, yang mana makanan halal itu sendiri ada di luar agama mereka. Ini karena memang ini bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari mereka gitu. Karena memang ini sudah menjadi suatu kebijakan dalam suatu kehidupan bernegara gitu. Karena konteks makanan halal ini kan sekarang masuk ya ke tatanan negara dalam pengaturannya gitu Pak. Nah, pasti bersinggungan dengan kehidupan warga negara yang lain yang notabene, yang bukan yang notabene ya, yang mereka itu tidak beragama Islam gitu. Nah, ketika misalnya anggaplah kita ambil salah satu contohnya itu adalah semua makanan itu harus dilabeli halal dan non halal gitu misalnya. Ya punya status yang jelas lah, labelnya halal atau haram gitu. Nah, ini kita nggak tahu nih dari sudut pandang kita misalnya sebagai Muslim, atau misalnya ketika kita ingin memasarkan produk halal ke non Muslim, kita nggak tahu nih mereka ini keberatan apa enggak sih sebenarnya gitu. Ada nggak sih dari kebijakan ini yang misalnya menyinggung atau mungkin menggesek kepentingan mereka, apakah dalam konteks kepentingan beragama mereka dan lain sebagainya gitu. Nah, disitulah ini Mas, jadi di beberapa riset sebelumnya ya, ketika bicara tentang religius dan kaitannya dengan consumer behavior ya, itu biasanya fokus kepada hal-hal yang memang secara spesifik diatur oleh agama. Jadi memang secara empiris itu para peneliti mengakui bahwa ajaran agama itu shaping
consumer behavior. Itu jelas ya. Iya, Pak. Tetapi shaping-nya itu based on religious belief. Selalu gitu. Nah, sehingga orang Nasrani itu ketika ditanya intensinya konsumsi pada hal-hal yang menurut agama mereka dilarang. Orang Hindu ya dilarang menurut agama mereka. Iya, Pak. Contoh misalnya kalau orang Hindu nggak makan nggak makan daging sapi ya. Iya, Pak. Nah, itu kan orang Islam makan daging sapi ya. Daging sapi halal bagi orang Islam atau permitted bagi orang Nasrani. Ya. Tetapi prohibited bagi orang Hindu. Nah, sehingga memang ketika cross religion, nah itu pasti akan muncul sebuah permasalahan karena konsep halal ataupun permitted bagi sebuah agama itu kan didasarkan pada ajaran agama. Saya menemukan ada misalnya kecuali kalau pada hal-hal yang memang secara umum ajaran agama melarangnya. Iya. Itu ada contoh misalnya, ada riset tentang perilaku masyarakat Nasrani Islam terhadap konsumsi terhadap minuman beralkohol. Nah itu kan karena apa? Di Islam ada konsepnya, di Nasrani ada. Nah ini ada gap ini. Ketika non-Muslim kok diteliti tentang intensinya mengkonsumsi makanan halal dengan kriteria halalnya itu agama lain. Nah ini bagaimana penjelasan yang bisa disampaikan? Kelihatannya saya dapat menemukan ininya, Pak. Inti yang pengen Bapak ungkap gitu. Gap-nya di situ itu nanti temuan ini nanti memang akan memberikan indikasi atau sign gitu pastinya. SIGN, sign atau indikasi aja. Apakah konsep halal dalam Islam ini, nah ini banyak bertabrakan dengan konsep halal di agama lain gitu. Nah, ketika misalnya intensinya memang sangat rendah gitu. Nah, jadi kalau dalam konteks temuan ini tadi di mana religiusitas ternyata itu berpengaruh positif gitu terhadap intensi mereka untuk mengkonsumsi makanan halal, sedangkan makanan halal ini konteks yang ada di luar agama mereka gitu. Ini memberikan indikasi sebenarnya. Memberikan indikasi kalau tidak terdapat banyak tabrakan. Walaupun ada mungkin lebih banyak kesamaannya lah gitu. Dari konteks makanan halal dalam non-Muslim yang dari responden penelitian ini memang kebanyakan diwakili oleh Kristen dan Katolik gitu Pak. Ya. Nah itu cenderung mengindikasikan bahwa banyak kesamaannya, bukan pertabrakannya gitu Pak. Itu bisa dijembatani gini, kalau di dalam Islam itu ada kitab Al-Halal wal Haram fil Islam misalnya gitu ya. Ya Pak. Ya enggak makanan minuman yang dilarang di dalam Nasrani. Nah, ada referensinya. Nah, itu nanti akan terlihat itu. Nah, terus makanan halal ini kalau dalam kuesionernya lebih ke simbolnya makanan berlabel halal ataukah secara umum makanan halal? Secara umum makanan halal, Pak. Jadi tidak menyinggung tentang label ya? Tidak fokus ke label halalnya, karena di sini juga menanyakan tentang pengetahuan halal juga gitu. Nah, jadi pengetahuan halal ini nanti kan lebih cocoknya secara ini terhadap konsep halal dalam Islamnya secara umum gitu, yang diketahui itu gitu Pak. Oke, nah coba lanjut ke tadi slide berikutnya. Terus lanjut Pak. Terus oke, di rumusan tadi ya coba. Rumusan ini Pak.
Oke, cukup. Ada sisi religiusitas ya di situ ya. Iya, Pak. Ini religiusitasnya siapa dan apa yang ditanyakan di dalam kuesioner itu? Ya. Religiusitas di sini ini adalah definisinya dulu, ini tingkat bahasa mudahnya mungkin tingkat ketaatan seseorang terhadap agamanya, dan religiusitas di sini adalah religiusitasnya non-muslim. Yang dalam konteks ini 5 agama di luar Islam yang ada di Indonesia gitu, Pak. Kemudian yang ditanyakan ini berdasarkan beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur ketaatan mereka. Yang pertama itu frekuensi berdoa, frekuensi ke tempat ibadah, frekuensi membaca kitab atau mempelajari kitabnya, kemudian frekuensi pergi ke tempat ibadah tadi udah, membaca kitabnya. Frekuensinya itu dengan ukuran kuantitatif atau subjektif? Misalkan sangat sering, kadang-kadang jarang, atau misalnya tiap hari, seminggu sekali, atau bagaimana? Oh, kuantitatif yang subjektif, Pak. Sangat sering dan lain sebagainya tadi itu, Pak. Ya. Nah, Kalau misalnya tiap hari kan belum tentu masing-masing agama punya punya durasi atau punya ritme ibadah yang sama. betul, Pak. Berarti apa aja tadi religiusitasnya meliputi? Frekuensi seberapa sering berdoa, tapi seberapa seringnya di sini tadi yang subjektif itu, Pak ya. Dan terusnya seberapa sering dia menjalankan ritual keagamaan gitu, ini yang umum. Kemudian membaca atau mempelajari kitab keagamaannya, pergi ke tempat ibadah, mendengarkan khutbah keagamaan gitu. Oke. Nah, ketika awal menyusun, Aro kan lalu memiliki perspektif bahwa non-Muslim itu kan yang ada di dalam agama formal di Indonesia ya. Iya, Pak. Nah, di teori sudah disinggung belum, menurut agama mereka, ya, ada nggak kesamaan tentang hal-hal yang dilarang dalam hal konsumsi makanan minuman? Jadi ini biar menjembatani gini loh. Jadi ini non-Muslim. Lalu akan ditanya tentang sikap atau intensi mereka terhadap konsep makanan halal yang itu tuh ada di dalam agama Islam. Nah, kita nggak tahu apakah di dalam agama mereka itu ada konsep yang mirip dengan halal haram di dalam makanan minuman di Islam. Nah, Aro udah melacak itu belum? Kalau di teori memang di bagian pembahasan teori dalam konteks penelitian ini memang belum disajikan. Tetapi kalau pertanyaannya sudah melacak atau belum, itu sudah melacak. Karena ketika mencari jawaban kenapa kok religiusitas berbanding lurus terhadap intensi gitu, Pak. Nah, jadi itu malah saya sajikan jadinya di pembahasan beberapa kesamaan konteks makanan halal di dalam Islam dan di non-Muslim gitu, Pak. Nah, berarti gini, paling tidak nanti di teori kan sudah dibahas tentang makanan halal dalam konsep Islam ya. Ya, sampun Pak, sudah Pak. Nah, lalu di bawahnya mungkin ya bukan lalu halal haram ya, tetapi adakah makanan minuman yang dilarang dikonsumsi menurut agama-agama lain? Nah, itu harus ditambahkan. Baik Pak. Di bagian teori, sehingga lalu kita akan tahu ada nggak irisan-irisannya gitu. Oh ya, ya Pak. Sehingga nanti ketika temuannya semacam ini, ini bisa dibantu dengan argumentasi bahwa ya, saya yakin sedikit banyak adalah irisan-irisan tentang makanan apa atau minuman apa yang dilarang. Bisa, nah mesti tadi seperti yang disinggung Pak Yazid tadi,
Kalau di Islam kan ada haram li dzatihi dan li ghairihi. Nah, itu saya rasa juga ini contoh nih ya. Orang Hindu kan punya kebiasaan minum arak ya, yang Iya, Pak. memabukkan. Kalau dalam Islam Kristen itu ada larangannya setahu saya. Tapi dalam Hindu mungkin tidak ada larangannya. Nah, ini kan jadi sesuatu yang. Tetapi saya yakin semua melarang untuk mengkonsumsi makanan hasil kejahatan misalnya. Iya, iya. Nah, dari situ nanti ada benang merahnya, sehingga ini dari yang pengetahuan halal dalam konsep Islam, itu ternyata ada juga irisan-irisan tentang pemahaman apa yang boleh, apa yang tidak boleh di dalam konsep agama mereka. Itu nanti masuk di teori dan pembahasan ya, Baik, Mas Pak. Arif. Nah, oke, lanjut slide berikutnya, Pak. Slide berikutnya, Pak. Nah, Yang metode coba. iya, Pak. Ini yang metode Oke, mulai dari sini, Pak. ini aja. Nah, Anda kan mencari responden yang non-muslim ya. Iya, Pak. Nah, ini bagaimana metode yang Anda lakukan untuk mencari responden yang non-muslim dan memverifikasi bahwa yang ngisi ini beneran non-muslim itu gimana? Oke. Kalau metodenya ini cenderung convenience ya, Pak ya. Convenience sampling dari teman ke teman gitu. Oke. Nah, jadi saya memang sebisa mungkin saya mengingat-ingat gitu siapa yang memang saya kenal gitu dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Nah, dan saya tanya dulu punya teman non muslim apa enggak gitu. Terus saya sampaikan maksud saya seperti apa gitu, Pak. Nah, ketika dia menjawab itu punya gitu, nah baru saya kirim kuesionernya secara online. Dan pertama sih kadang-kadang ada yang dia minta izin dulu. Nah, kalau orangnya bersedia baru saya kirim kuesionernya gitu. Itu Nah, ketemu angka 250 dari mana? Pertimbangannya apa itu? oke. Ini dengan beberapa irisan dari beberapa ini Pak, irisan dari beberapa referensi yang saya sebutkan di sini ini. Yang pertama misalnya dari Siddik 2013 menyatakan bahwa rata-rata yang disarankan jumlah sampel untuk SEM itu adalah antara 200 sampai 400. Berarti 250 itu memenuhi syarat gitu, Pak. Itu antara di 200 sampai 400 sudah gitu. Nah, kemudian dari Jackson 2003 dia menyarankan itu ada 3 pilihan sih sebenarnya. Nah, yang pertama itu jumlah sampel itu harus 20 kalinya parameter. Nah, 20 kalinya parameter strukturalnya berarti itu ini yang sangat bagus lah menurut Jackson itu, Pak. Berarti kalau di sini ada sekitar 12, berarti 20 kalinya 12 itu kan berarti berapa ya? Di sekitar 200-an lebih juga gitu, Pak. Ini masuk kategori juga. Oke. Ya, kan seringkali ada yang 10 kalinya udah cukup gitu ya. Iya, Pak. Oke. Oke, nah Kasih, Pak. ini kan ada model untuk model empirisnya di dalam model struktural. Kenapa kok tidak ada satupun yang mencoba menjadi variabel moderasi misalnya? Ketika sebenarnya kalau dilihat, ini ada yang jadi moderasi enggak? Belum ada, tidak ada, Pak. Ini karena sudah cukup Ini rumit. sebenarnya kan dari Iya. sisi variabelnya yang tadi dipilih, itu kan nuansa moderasinya itu sebenarnya bisa dimasukkan ya. Gimana? Pertimbangannya apa? Oke. Sebenarnya cuma pertimbangan kerumitannya aja sih, Pak. Karena ini juga sudah lumayan rumit dan ternyata banyak variabel itu menyebabkan tesis yang sangat panjang karena harus banyak yang dijelaskan. Gitu. Ya, kalau Jadi ya pasti panjang lah. ya, saya Banyak. baru sadar ini sekarang gitu karena terlalu Ya. banyak variabelnya. Jadi saya coba
Ya sudah, saya idealismenya sampai sini aja lah gitu Pak, saya stopnya. Jadi memang belum saya uji yang moderasinya itu. Ya, jadi sebenarnya ini bisa nanti kalau dengan data yang ada itu dikembangkan dengan ada moderasi ya, moderasi yang lainnya sehingga ini kan ya kalau kayak gini sebenarnya tidak harus pakai SEM pun bisa sebenarnya. Ya kan hubungan yang sebenarnya relatif cukup linier ya. Cuma nanti modelnya harus banyak, persamaannya banyak. Ya kalau dengan SEM akhirnya lebih terbantu. Iya Pak. Oke, sehingga kalau ada moderasi itu tentu menjadi lebih. Ya itu untuk pengembangan nanti. Baik. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Ini Terus, cuman, nah ini yang deskriptifnya Pak. mana coba deskriptifnya? Oke, gini, penyebaran respondennya ada di wilayah mana? Oh iya, ini ya waktunya nggak bisa saya masukin ke slide kemarin memang. Untuk penyebarannya itu secara umum itu memang di Jawa. Ini semuanya ada mewakili dari seluruh provinsi. Walaupun sebagian provinsi memang kayak misalnya ada yang cuma 2 gitu Pak, gitu, yang kayak Aceh gitu misalnya. Nah, tapi sebagian besar itu dari Pulau Jawa. Nah, dan sebarannya itu Jogja tentunya paling banyak gitu, Jogja, Jawa Tengah, kemudian Jakarta, Jawa Timur gitu Pak. Nah, dan dari deskriptif yang ada itu kan yang cukup tinggi itu kan persepsi kontrol perilaku dan religiusitas ya. Iya Pak, betul. Sama interaksi sosial dengan Muslim ya. Iya Pak. Apa yang bisa ditangkap dari sini fenomenanya kaitannya dengan perilaku terhadap makanan halal itu? Iya Pak. Saya mulai dari persepsi kontrol perilaku dulu gitu. Nah, saya melihat fenomena di sini itu tingginya persepsi kontrol perilaku itu persepsi kontrol perilaku itu kan menggambarkan tingkat kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perilaku gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa mudahnya untuk memperoleh akses untuk mengkonsumsi makanan halal gitu Pak. Nah, di Indonesia gitu. Baik mungkin dari segi harga karena banyak variasinya ya sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu, dia tetap bisa mengakses makanan halal. Baik mungkin dari segi ketersediaan di entah dekat lingkungannya atau di tempat kerjanya atau di beberapa lokasi yang lain gitu. Itu yang pertama. Kemudian religiusitas. Nah, religiusitas ini paling tinggi malah ini gitu di sini ya, karena ini mungkin sangat tergantung dengan ini ya yang saya sebutkan sebelumnya tadi Pak, indikator yang saya gunakan gitu. Nah, dari beberapa indikator itu, dari beberapa sekitar 5 indikator yang saya gunakan itu, yang nilai loadingnya paling kecil itu sebenarnya ini ada saya sebutkan frekuensi melaksanakan ritual keagamaan. Ini porsinya dalam mengukur religiusitas itu rendah karena dia mungkin terlalu umum. Bahasanya kan ritual, jadi nggak jelas apa gitu. Nah, tapi yang lainnya kayak misalnya berdoa gitu, kemudian pergi ke tempat ibadah, kemudian dan lain sebagainya, ini menunjukkan bahwa non-Muslim di Indonesia ini cenderung religius gitu Pak. Nah, kemudian yang interaksi sosial dengan Muslim, nah ini juga menunjukkan bahwa secara umum non-Muslim di Indonesia itu memang tidak bisa menghindari ya untuk tidak berinteraksi dengan Muslim, menunjukkan bahwa tingginya social mixing dengan Muslim gitu, atau interaksi sosial atau percampuran sosial dengan Muslim di Indonesia, di mana nilainya 4,1 gitu kan. Coba ya, tentang religiusitas. Nah itu nanti cobalah tuh tadi dikaitkan juga dengan konsep prohibited konsumsi, prohibition of consumption di masing-masing tadi ya, itu bisa dikaitkan dengan situ. Terus kalau interaksi sosial dengan Muslim, nah ini saya nggak tahu ini responden dari Bali, Manado, NTT atau yang mayoritas non-Muslim
ada berapa banyak. Nah, memang Ya, kalau Pak. memang prioritasnya di Jawa ya berarti ya memang itu mau nggak mau ya interaksinya dengan Muslim tinggi ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Oke, udah nggak apa-apa. Iya, Pak. Ini yang evaluasi yang ini yang model pengukurannya, Pak. Oke, lanjut. Lanjut, ya. Nah, ini yang kebaikan model strukturalnya. Oke, terus. Nah, ini yang uji signifikansinya. Oke. Nah, jadi 7 itu signifikan pada 0,1%, 1 pada 5%, kemudian 2 pada 10%, kemudian ada 2 yang tidak signifikan gitu, Pak. Apa itu? Nah, tidak signifikan itu yang PBC terhadap intensi, perceived behavioral control, atau kemampuan untuk mengonsumsi makanan halal terhadap intensi itu tidak signifikan. Nah, ini kalau di pembahasan saya jabarkan juga, ini secara statistik memang seperti Uma sekarang itu mengatakan ketika suatu variabel itu variabilitasnya itu rendah gitu. Karena tadi PBC kan cenderung tinggi ya, Pak, kemampuan untuk mengonsumsi makanan halal gitu. Nah, itu cenderung membuat suatu variabel itu tidak signifikan lagi. Jadi dia tidak jadi pertimbangan lagi gitu untuk mengonsumsi makanan halal karena hampir semuanya mampu gitu, Pak, untuk mengonsumsi makanan halal gitu. Nah, dan di beberapa penelitian yang disebutkan sama Azen, kalau tindakan itu relatif ada kesulitan tertentu untuk melakukannya, biasanya PBC ini signifikan. Misalnya intensi untuk makan makanan diet. Nah, itu memang butuh kemauan tersendiri, harganya relatif mahal gitu, dan orang sangat mempertimbangkan kemampuannya, apakah dia akan melakukan itu atau tidak gitu. Dan PBC itu signifikan sekali dan paling signifikan di dalam konteks itu. Gitu. Kalau yang religius, ini gimana? Religiusitas terhadap attitude sikap ini, Pak ya. Nah, ini kan religiusitas itu ada 2 arah, ada 2 jalur pengaruh ya. Satu langsung, nah satu itu melalui sikap. Nah, yang melalui sikap ini tidak signifikan. Artinya semakin tinggi religiusitasnya itu ternyata dia tidak menentukan apakah dia itu punya sikap yang positif atau negatif terhadap makanan halal gitu. Lalu dari hasil ini semua, lalu apa kepentingannya ke depan ya? Kaitannya dengan mungkin pengembangan ekonomi syariah atau mungkin kebijakan tentang makanan halal ketika respon masyarakat non-muslim terhadap makanan halal semacam ini apa? Oke. Kalau dalam konteks kebijakan berarti mencoba melihat dari sisi pemerintah lah berarti ya. Dari sisi pemerintah gitu Pak ya. Kalau saya melihat dari respon seperti ini tidak ada kecenderungan respon yang negatif terhadap makanan halal. Jadi kalau saya melihat, nah ini berarti kebijakan yang dilakukan sekarang ini memang sebenarnya sudah on the track sih Pak. Kalau saya melihat gitu. Jadi ini ya, Pak. Saya kasih clue-nya gini. Ketika tidak ada resistensi masyarakat non-muslim terhadap makanan minuman halal, tapi kenapa kok ada resistensi mereka terhadap misalnya konsep pariwisata halal gitu. Sama-sama ada halalnya, kenapa kok yang ini tidak bermasalah, nggak ada apa-apa, dan terserahlah itu urusanmu, tapi kenapa kok lalu di sebagian tempat ketika ada muncul pariwisata halal, kok mereka resisten? Nah, coba. Oke. Nah, ini kalau saya lihat ini memang jawaban yang sangat psikologis dan dan sosiologis gitu karena biasanya kalau orang itu dapurnya itu disinggung gitu, itu akan sangat resisten gitu. Nah, artinya karena itu malah memperluas dapur mereka harusnya ya. Oh ya, tapi kalau saya melihat dari satu sisi, ya mungkin dari satu sisi begitu Pak. Tapi dari sisi yang lain, nah ini sebenarnya mempersempit dapur mereka gitu. Dilihat dari sisi memperluas karena mungkin konsep pariwisata halal itu nanti bisa mengundang wisatawan-wisatawan dari negara-negara Muslim gitu misalnya. Tapi dari sisi lain,
adanya batasan-batasan, nah itu akan dari satu sisi mengurangi, ya mereka melihat itu mengurangi minat dari wisatawan-wisatawan dari negara-negara yang notabene non-Muslim, dan mereka pengen mereka ingin kebebasan di tempat wisata tersebut gitu Pak. Tidak ada batasan-batasan yang banyak ketika konsep pariwisata halal itu diterapkan gitu. Saya melihat seperti itu. Dari situ coba dicari benang merahnya. Kenapa ketika sikap terhadap makanan minuman halal semacam ini, ketika terhadap yang lain kok berbeda? Nah, berarti ada apa di situ? Saya rasa itu bisa menjadi salah satu penjelas tentang fenomena sikap non-Muslim terhadap isu halal ya. Dalam konteks makanan minuman yang itu mereka kira-kira tidak terdampak secara ekonomi mungkin, ya itu mereka ya udah itu urusan mereka, urusan orang Islam lah kalau mau makan minum halal. Tapi ketika mereka terimbas ya, tadi misalkan dalam konteks pariwisata halal nggak boleh ini, nggak boleh itu, padahal itu berpotensi mengurangi income mereka, itu baru mereka resisten. Nah, yang kayak gitu itu coba diredaksikan apa yang nanti bisa ditambahkan untuk ini ya. Oh iya ya Pak. Ya. Ya, memang itu beda. Kalau yang kayak gini kan nggak masalah ya. Kalau makanan halal bagi orang Islam terserah lah. Tapi kalau sudah pariwisata halal, di situ konsekuensinya ada dan berdampak pada mereka, mikir-mikir mereka. Iya. Tapi di bagian mana ini kira-kira Pak ya? Bisa saya nanti coba saya cari tahu deh Pak. Ya, tugas saya lah ya. Ini bagian religius sama attitude ini ya. Oh, iya. Baik, Pak. Oke, saya rasa itu Pak Joko cukup. Oke, terima kasih Pak Gofur atas pengujiannya. Kita skors dulu ya Mas Aro. Baik Pak. Masuk ke waiting list ya. Atau gimana Pak Gofur? Saya pindah ke